Metabolisme merupakan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, baik membuat energi atau menggunakan energi. Metabolisme meliputi proses sintetis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme. Keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana, sedangkan katabolisme merupakan reaksi perombakan atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Dalam prosesnya, anabolisme memerlukan energi, sedangkan katabolisme akan menghasilkan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, anabolisme dapat dicontohkan pada proses pembentukan glukosa oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis, sedangkan katabolisme merupakan proses respirasi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah dioksida yang dihasilkan dari hasil respirasi manusia maupun dari udara luar. Selain karbon dioksida, bahan yang digunakan adalah air. Bahan-bahan tersebut dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil yang ada pada tumbuhan sebagai tempat fotosintesis. Dari situ terbentuklah oksigen sebagai hasil dari pemecahan air oleh cahaya matahari. Ringkasnya, proses fotosintesis memerlukan karbon dioksida dan air dibantu cahaya matahari dan klorofil, sehingga terbentuk glukosa dan oksigen. Ada dua reaksi pada fotosintesis, yaitu reaksi terang dan juga reaksi gelap. Pada reaksi terang, membutuhkan cahaya dan terjadi di tilakoid. Pada reaksi ini dibutuhkan H2O dan terbentuk O2, ATP, serta NADPH2. Sedangkan pada reaksi gelap terjadi di stroma dan membutuhkan CO2 serta energi kimia, yaitu ATP dan NADPH2. Nah, pada reaksi ini terbentuklah glukosa. Semua proses tersebut terjadi di kloroplas. Selain fotosintesis, ada juga proses anabolisme yang lain, yaitu kemosintesis. Nah, apakah yang dimaksud dengan kemosintesis? Kemosintesis merupakan penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawa anorganik yang dilakukan oleh organisme kemoautotrop. Bakteri kemoautotrop adalah bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri menggunakan energi kimia. Contohnya pada bakteri besi, yaitu Cladoctrix dan Leptoptrix yang dapat mengoksidasi ion ferro menjadi ion feri. Selain itu, ada juga bakteri belerang, misalnya Thiobacillus thiooxidans yang mengoksidasi sulfur menjadi sulfat. Contoh proses kemosintesis. Pertama, bakteri besi. Salah satu bakteri besi yaitu bakteri Cladoctrix. Bakteri ini dapat mengubah 4 senyawa siderit yang bereaksi dengan oksigen dan 6 molekul air menjadi 4 molekul besi 3 hidroksida, 4 karbon dioksida, serta energi. Kedua, yaitu bakteri sulfur. Misalnya Thiobacillus thiooxidans. Bakteri sulfur ini dapat mengubah 2 sulfur, 2 molekul air, dan juga 3 molekul oksigen menjadi 2 asam sulfat dan juga energi. Nah, jadi pada kemosintesis, energi yang digunakan adalah energi kimia, bukan energi cahaya. Energi kimia tersebut diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Selanjutnya adalah proses katabolisme. Contohnya adalah respirasi. Tapi sebelum kita pelajari bagaimana prosesnya, apakah kamu sudah tahu apa tujuan bernafas supaya tetap hidup? Oke, tentu saja. Atau untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida, itu juga tidak salah. Fungsi respirasi atau bernafas adalah salah satunya untuk menghasilkan energi. Pada saat kamu makan yang mengandung karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa, yaitu molekul gula yang lebih sederhana sehingga bisa diserap oleh tubuh. Karbohidrat yang sudah dipecah menjadi glukosa, kemudian oleh darah akan dibawa ke sel-sel tubuh melalui proses respirasi untuk mendapatkan energi dalam bentuk adenosin trifosfat atau ATP.